Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Andira Aprilia, mahasiswa program studi pendidikan biologi dengan NIM 250104047 dari kelas biologi A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis gugus fungsi, tapi lebih tepatnya tentang eter. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen kimia biologi. Selamat menyaksikan, semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu kita ketahui dulu pengertian eter. Eter adalah senyawa organik yang memiliki satu atom oksigen yang berada di tengah dan oksigen tersebut menghubungkan dua gugus hidrokarbon. Dua gugus hidrokarbon ini bisa berupa gugus alkil atau aril. Rumus umumnya yaitu R berikatan dengan O berikatan dengan R aksen, yang artinya ada gugus R di kiri atau O oksigen di tengah dan gugus R aksen di kanan. Yang kedua yaitu gugus fungsi dan struktur umum eter. Yang pertama, gugus fungsi pada eter. Gugus fungsi pada eter adalah atom oksigen O yang menghubungkan dua gugus hidrokarbon. Yang kedua, struktur umum eter yaitu R berikatan dengan O berikatan dengan R aksen. Pada struktur ini, R dan R aksen adalah gugus alkil seperti metil, etil, dan propil atau gugus aril seperti fenil. Atom oksigen menjadi jembatan penghubung dua rantai karbon. Berdasarkan jenis rantai yang terikat pada oksigen, eter dibedakan menjadi yang pertama yaitu eter simetris jika R sama dengan R aksen. Yang kedua, eter asimetris jika R tidak sama dengan R aksen. Yang ketiga yaitu penamaan eter dan contohnya. Penamaan eter dilakukan dengan dua cara, yaitu penamaan secara umum dan penamaan secara IUPAC. Yang pertama yaitu penamaan secara umum. Pada penamaan umum, kita melihat dua gugus alkil yang berikatan dengan oksigen, kemudian di akhir ditambahkan kata eter. Contoh yang pertama yaitu CH3 berikatan dengan oksigen, lalu oksigen berikatan lagi dengan CH3. Penamaannya karena kedua gugusnya sama-sama metil, maka namanya yaitu dimetil eter. Contoh yang kedua yaitu CH3 berikatan dengan oksigen, lalu oksigen berikatan dengan C2H5. Penamaannya yaitu gugusnya berbeda, yaitu metil dan etil, maka namanya metil etil eter. Yang kedua, penamaan secara IUPAC. Pada penamaan IUPAC, gugus yang lebih pendek dianggap sebagai gugus alkoksi, lalu digabungkan dengan nama rantai yang lebih panjang. Contoh yang pertama yaitu CH3 berikatan dengan oksigen, lalu oksigen berikatan lagi dengan CH3. Penamaannya yaitu gugus kecil sama dengan metoksi, rantai utama sama dengan metana, maka penamaannya yaitu metoksi metana. Contoh yang kedua yaitu CH3 berikatan dengan oksigen, lalu oksigen berikatan dengan C2H5. Jadi penamaannya yaitu gugus kecil sama dengan metoksi, rantai utama sama dengan etana. Jadi penamaannya yaitu metoksi etana. Yang keempat yaitu aplikasi eter. Eter memiliki beberapa kegunaan dalam kehidupan dan laboratorium. Di antaranya yaitu 1. Sebagai pelarut dalam reaksi kimia organik karena sifatnya tidak terlalu reaktif. Yang kedua, sebagai bahan anestesi pada masa lalu, terutama di etil eter yang digunakan dalam proses pembedahan. Yang ketiga yaitu sebagai aditif bensin. Contohnya MTBE yang berfungsi meningkatkan angka oktan pada bahan bakar. Dan yang keempat sebagai pembersih lemak dan minyak di laboratorium karena dapat melarutkan senyawa nonpolar. Yang kelima, digunakan dalam industri farmasi sebagai pelarut dalam pembuatan beberapa obat. Sekian penjelasan materi terkait eter. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. See you next time guys.